daya cipta menghasilkan karya terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Cipta Usaha Kreatif. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, problem solving, dan solusi usaha, serta tips sukses melalui channel kebanggaan kita bersama ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, jika Anda berkunjung ke kota Jepara, maka Anda akan menemukan candra sengkala yang berbunyi, "Terus karya tataning bumi." Deretan kalimat itu merupakan simbol konsep-konsep magis tradisional dalam kepercayaan masyarakat, tertulis di banyak gapura masuk kabupaten. Konon, candra sengkala ini adalah tanda saat Ratu Kalinyamat dinobatkan sebagai penguasa Jepara pada 10 April 1549. Terus karya tataning bumi adalah simbol kota Jepara yang bermakna terus-menerus berkarya demi ketertiban di bumi. Candra sengkala ini sesuai dengan sifat masyarakat Jepara yang terkenal sebagai masyarakat yang religius, rajin, dan kreatif. Semangat terus karya tataning bumi telah membangkitkan gairah masyarakatnya dalam membangun, berkarya, dan berpartisipasi aktif untuk Jepara yang lebih baik. Kreativitas dan talenta ukir serta kerajinan Jepara telah mendunia, sehingga Jepara pun dijuluki kota ukir dunia. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, Jepara adalah kota yang penuh dengan kreativitas. Suasana perekonomiannya sangat hidup. Proses kreatif tampak di mana-mana. Sentra-sentra kerajinan tersebar di berbagai titik di Jepara. Tak melulu tentang ukiran yang menjadi ciri khas Jepara, terdapat juga sentra tenun di Troso, sentra monel, hingga sentra roti dan sentra anyaman. Nyaris tidak ada celah menganggur asal ada kemauan, karena peluang kerja begitu banyak. Orang-orang Jepara dikenal sebagai pekerja cerdas dan kreatif. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, melalui paparan ini kami ingin mengajak para pemirsa untuk bersama-sama
kita mengukir dunia berlandaskan semangat terus karya tataning bumi. Berawal dari Jepara, kita lahirkan karya-karya terbaik untuk kemajuan Indonesia dan dunia internasional. Mari kita berkarya bagi nusa dan bangsa. Tingkatkan karya membangun Indonesia. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Melahirkan karya terbaik adalah sebuah tantangan nyata bagi generasi milenial. Berkarya untuk membangun negeri agar rakyatnya sejahtera. Generasi milenial saat ini diharapkan berkontribusi terhadap bangsa dengan membuat karya yang positif, entah dalam bentuk apapun. Banyak hal yang bisa dijadikan sarana bagi generasi saat ini untuk membuat sebuah karya. Para milenial bisa mengembangkan usaha yang dapat mendorong kemajuan ekonomi Indonesia, atau berkarya di bidang seni dan budaya, ataupun di bidang sains bisa juga digunakan untuk menaikkan pamor Indonesia di era globalisasi ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, perlu kita sadari bahwa menghasilkan karya terbaik bukanlah tindakan sesekali, tapi harus menjadi kebiasaan. Karya merupakan kesimpulan dari sebuah proses yang terus-menerus, dari sebuah karsa atau kemauan mewujudkan ide kreatif. Orang yang memiliki karya dan berkarya tidak pernah melakukan suatu hal hanya sesekali dan berharap hasilnya terbaik. Pasalnya, ia sadar bahwa berkarya merupakan sebuah proses melakukan suatu hal secara baik, lebih baik untuk menghasilkan yang terbaik. Proses berkarya merupakan aktivitas rutin yang menjadi kebiasaan dalam kualitas dan target baik, lebih baik, dan terbaik. Dalam karya-karya baik itulah kita membuat portofolio dalam bidang yang kita geluti. Apapun profesi kita, mari tingkatkan karya kita yang baik, lebih baik, dan terbaik untuk membangun Indonesia. Untuk itu, perlu kita pahami bahwa dalam membuat karya terbaik, kita harus memiliki kemampuan untuk mencipta. Kemampuan mencipta adalah kemampuan seseorang untuk membuat sesuatu yang baru, baik berupa ide ataupun barang. Orang yang memiliki kemampuan mencipta itu mampu melihat sebuah permasalahan dari sudut pandang yang berbeda, sehingga solusi yang dikemukakan juga berbeda dari orang-orang lain. Karena itulah kita perlu mengembangkan daya cipta. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, daya cipta merupakan kekuatan untuk berpikir, adalah suatu bagian di dalam jiwa manusia dalam mengenali, memahami, mengingat, dan menyimpulkan berbagai objek dan fenomena di sekitarnya. Dengan pikiran, manusia dapat menemukan kebenaran,
dan membedakannya dari sesuatu yang salah. Pikiran juga menghasilkan ide-ide baru yang sangat penting bagi perkembangan kualitas hidup manusia. Jadi, daya cipta adalah kemampuan pemusatan pikiran untuk mewujudkan sesuatu. Sehingga dengan daya cipta itu, seseorang mampu menciptakan sesuatu yang baru yang menjangkau jangkauan luas. Maka, tujuan pengembangan daya cipta adalah mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Hal ini memberi kesempatan pada seseorang untuk berpikir kreatif, sehingga dia bisa menciptakan sesuatu sesuai dengan kreativitasnya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, perlu kita sadari bahwa situasi yang sedang kita hadapi bersama saat ini memberikan kita kesempatan untuk sejenak berdiam diri dan merefleksikan segala kemampuan mencipta, daya kreasi, dan karya kita dalam hubungannya dengan pemajuan peradaban. Sehingga dari hasil refleksi itu akan lahir pikiran-pikiran kreatif yang bermanfaat untuk umat manusia. Berikut ini ciri orang yang kreatif, yaitu pertama, berpikir solutif. Kedua, selalu penasaran. Ketiga, memiliki daya imajinasi yang tinggi. Keempat, mengandalkan intuisi. Kelima, berani mengambil risiko. Keenam, objektif dan tidak anti kritik. Ketujuh, kaya humor dan fantasi. Jadi, manusia yang kreatif adalah orang yang memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan. Orang yang kreatif dapat mengembangkan pikiran untuk mengerjakan hal-hal menarik. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, secara umum bisa diartikan orang kreatif adalah orang yang mampu menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari biasanya, termasuk dalam kegiatan yang terkait bisnis. Sifat kreatif ini sangat dibutuhkan oleh seorang wirausaha karena masalah dalam perusahaan banyak dan butuh solusi yang berbeda-beda juga. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, daya cipta disebut juga sebagai kreativitas. Banyak definisi tentang daya cipta atau kreativitas yang diajukan oleh para ahli, yang satu sama lain memiliki sudut pandang sendiri-sendiri. Menurut para ahli pengembangan sumber daya manusia di Pusdiklat Cipta Kreatif, kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Baik yang benar-benar merupakan hal baru atau sesuatu ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya suatu hal baru. Selain itu, kreativitas
adalah hal-hal yang membuat kita takjub dengan hal-hal baru. Karena kreativitas bisa mewujudkan ide-ide cemerlang kita. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kreativitas adalah satu di antara hal penting yang sebaiknya dimiliki setiap orang. Pasalnya, dengan kreativitas, seseorang akan lebih mudah mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi. Selain itu, kreativitas juga berguna bagi seseorang dalam menghasilkan suatu karya. Karena itulah kita perlu meningkatkan kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan menciptakan ide baru yang dimiliki seseorang. Kemampuan individu dalam menggunakan imajinasi dan berbagai kemungkinan yang diperoleh karena interaksi dengan ide atau gagasan orang lain serta lingkungan, tentunya untuk membuat koneksi dan hasil yang baru juga memiliki makna. Karena itulah, seorang pebisnis harus mengetahui cara berpikir kreatif. Pasalnya, berkembang atau tidaknya bisnis akan ditentukan oleh kreativitas pemilik. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, mungkin sebuah bisnis saat ini maju, tetapi perubahan akan bisa terjadi kapan saja. Ketika bisnis sudah tidak bisa lagi berkembang akibat perubahan yang ada, maka kreativitas pengusaha diperlukan untuk mengubah cara menjalankan bisnis dan menghasilkan produk atau jasa baru sesuai dengan perkembangan pasar. Untuk itu, seorang pebisnis harus kreatif, artinya menciptakan produk dan jasa yang diterima oleh pasar. Jadi, kreativitas itu adalah sebuah skill atau kemampuan. Seperti seseorang mengendarai mobil, dia bisa dengan cepat mengganti persneling karena sudah terlatih dan terbiasa. Bagi yang belum bisa dan belum biasa, hal itu akan sulit. Begitu juga dengan kreativitas, harus dilatih dan dibiasakan. Setelah terlatih dan biasa, maka otomatis akan cepat berpikir kreatif. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, pertama kali yang harus dilakukan adalah memperbaiki mental dan kemudian meningkatkan kemampuan teknik. Keduanya sangat penting. Jika hanya mempelajari masalah teknis, tapi mental masih belum kreatif, maka kreativitas akan sulit muncul. Sebaliknya, orang yang sudah bermental kreatif, tidak mengetahui tekniknya, akan kurang optimal juga. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, pola pikir kreatif ini memang tidak muncul begitu saja. Ada berbagai upaya yang bisa Anda lakukan agar kreativitas Anda lebih terasah, terutama dalam menyelesaikan masalah. Berikut ini beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, segarkan otak
dengan zikir. Kedua, sirami pikiran dengan ayat Al-Quran. Ketiga, sholat tahajud menjemput petunjuk Allah. Keempat, hindari pikiran negatif. Kelima, jangan terperangkap oleh rutinitas. Keenam, banyak membaca. Ketujuh, bergaul dengan komunitas kreatif. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, kita wajib menambah wawasan tentang apa yang terjadi di dunia. Ada banyak cara untuk menambah wawasan, seperti ikut di dalam diskusi, seminar, Al-Hikmah Motivation Training, dan lain-lain. Namun, ada satu hal sederhana yang dapat Anda lakukan, yaitu membaca. Semoga setelah menyimak paparan ini, Anda menyadari bahwa kemampuan untuk berpikir kreatif bukanlah hanya milik mereka yang terlahir demikian. Namun, Anda juga bisa. Syaratnya, Anda harus melatih diri sendiri untuk melakukannya. Demikianlah uraian singkat yang dapat kami sampaikan tentang pentingnya mengembangkan daya cipta untuk menghasilkan karya-karya terbaik bagi umat dan kemanusiaan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, ladang untuk berkarya amatlah luas. Bekerjalah lebih kreatif. Persembahkan karya terbaik untuk kesejahteraan masyarakat. Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk agar kita bisa berpikir kreatif dan menggunakan ide-ide kreatif di berbagai kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.